Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menerangkan atau membacakan mengenai identitas sebuah nama dalam Islam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridha TV. Nama merupakan simbol atau identitas yang digunakan manusia untuk membedakan antara yang satu dengan yang lain, kerana jika seseorang yang hidup tanpa nama, dia akan merasa dirinya tanpa tanda pengenal atau identitas yang jelas. Di samping itu, agama Islam sebagai agama moderat menganggap penting adanya nama yang melekat pada diri manusia. Tanpa nama berarti tidak mempunyai jati diri yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fasinu asma'akum. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin wa min riwayati Abdullah bin Zaid bin Iyas bin Abi Zakaria an Abi Darda. والأشهر أنه سمع أبا الدرداء وقال البيكي وطائفة لم يسمعه فيكون مرسلا. Yang artinya sesungguhnya kalian di hari kiamat kelak akan dipanggil dengan namanya sendiri serta ayahnya, maka perindahlah nama-nama kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik. Sebuah nama memiliki arti sangat penting bagi seorang anak, kerana dengan namanya ia dipanggil dan diseru. Anjuran Rasulullah SAW untuk memilih nama yang baik bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, dalam sebuah nama sesungguhnya terkandung doa dan harapan. Seruan Rasulullah SAW dalam hadis di atas sebenarnya mempunyai dua penekanan utama untuk dijadikan pedoman orang tua di saat memberikan nama pada sang buah hatinya. 1. Sabda Rasulullah SAW, di hari kiamat kelak kalian akan dipanggil dengan namanya sendiri serta ayahnya, mengindikasikan ada keterikatan antara nama anak dan ayahnya. 2. Sabda Rasulullah SAW, maka perindahlah nama-nama kalian, mengindikasikan bahawa nama yang disandang seseorang harus memberikan sebutan nama yang baik, indah dan disenangi, kerana nama seperti itu dapat membuat mereka memiliki kepribadian yang baik, menumbuhkan rasa cinta dan menghormati diri sendiri. Kemudian mereka kelak akan terbiasa dengan akhlak yang baik atau yang mulia saat berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Serta si penyandang nama juga perlu mengetahui dan faham tentang arti namanya. Pemahaman yang baik terhadap nama mereka akan menimbulkan perasaan memiliki, perasaan nyaman, bangga dan perasaan bahawa dirinya berharga. Dari dua penekanan di atas dalam memberikan nama yang benar dan baik, orang tua mempunyai peran sangat penting. Orang tua hendak memberi nama anaknya sebagai doa yang berisi harapan masa depan si pemilik nama. Para calon orang tua yang peduli tidak hanya berusaha memilih nama yang indah bagi anaknya, tapi juga nama yang memiliki arti yang baik dan memberikan dampak atau sugesti kebaikan bagi anak. Para ahli sosiologi berpendapat bahawa nama yang diberikan orang tua kepada anaknya akan mempengaruhi kepribadian, kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana cara orang menilai diri si pemilik nama. Oleh kerana itu, sebagai orang tua hendaknya tahu makna dari sebuah nama dan mempertimbangkan yang terbaik untuk anak kita. Bayangkan bahawa anak kita akan menyandang nama tersebut sejak tertulis di akta kelahiran hingga di hari akhir nanti. Nama yang baik, nama yang benar
baik dan indah sebenarnya tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab dalam pemberian nama hanya sebagai indikasi Islami yang identik dengan dan tersebar di negara Arab. Akan tetapi dalam pemberian nama yang berlabel Islami, bahasa Arab mempunyai beberapa kelebihan tersendiri daripada bahasa yang lain. 1. Bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran yang notabene sebagai kitab suci umat Islam. 2. Bahasa Arab sebagai bahasa dalam solat dan yang notabene sebagai ibadah yang paling utama bagi umat Islam. 3. Allah Subhanahu wa taala berkenan berbicara kepada umat manusia dengan bahasa Arab lewat Al-Quran Al-Karim, padahal Al-Quran itu bukan hanya ditujukan kepada bangsa Arab saja, melainkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman. 4. Bahasa Arab dijadikan sebagai lafaz tafaul kita kepada ulama salaf yang mayoritas orang Arab. 5. Bahasa Arab adalah induk dari semua bahasa manusia. Sedangkan ciri-ciri nama yang baik dan benar dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut. 1. Mengandung pujian, misalnya Ahmad atau Muhammad yang artinya terpuji. 2. Mengandung doa dan harapan, misalnya Ali artinya yang tinggi, soleh yang artinya baik. 3. Mengandung makna semangat, semisal Syaifullah artinya pedang Allah, Qamaruddin artinya cahaya bulan agama. 4. Mencerminkan adanya pujian atau doa harapan atau gambaran semangat dan dambaan indah orang tua. Sedangkan langkah-langkah yang harus ditempuh orang tua sebelum menentukan nama anaknya adalah: 1. Pastikan arti dan maksud nama anak sebelum memilih dan memutuskan. Sebaiknya nama mewakili karakter, makna dan asosiasi positif. 2. Jika nama yang dipilih merupakan ciptaan sendiri, pastikan agar nama cocok disandang anak di segala tahapan perkembangan dan usianya. 3. Pastikan ejaannya tepat apabila berasal dari bahasa asing dan mudah dituliskan. 4. Hindari pemberian nama lengkap yang terlalu panjang kerana terkadang menyulitkan walaupun dari sisi yang lain ada keistimewaan. Kriteria memberi nama Islami. Memilih nama anak adalah proses yang emosional. Nama anak sangat-sangat spesial kerana akan disandang seumur hidup. Nama juga sebagai kreasi pembentukan jati diri seorang kelak. Sebuah nama memang merupakan hal yang sangat penting bagi seorang anak. Nama menjadi suatu unsur utama yang harus dimiliki seorang manusia. Tanpa nama, orang pasti akan sangat kerepotan, dan dalam kehidupan nama juga memegang peranan yang sangat penting. Nama yang unik dan berbeza apalagi megah mungkin memiliki keuntungan tersendiri, namun nama yang demikian dapat menyebabkan beberapa masalah. Nama yang sulit diucapkan dapat membuat orang sering salah mengucapkan atau menuliskannya. Ada suatu penelitian seperti yang dilakukan Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam buku Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam yang menunjukkan bahawa orang sering memberikan penilaian negatif pada seseorang yang memiliki nama yang aneh atau tidak biasa. Memiliki nama yang unik, bagus merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Namun keunikan dan keindahan nama tersebut harus tidak berbenturan dengan literatur agama yang telah menjelaskan dengan detail untuk mencetuskan nama yang berpredikat legal dan tidaknya dalam perspektif agama. Pemberian nama tentunya akan memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan anak untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia yang utuh, dan pada itu Islam telah memberi ajaran yang tepat tentang orang tua yang akan memberikan nama sang buah hati tercintanya sebagaimana berikut.
Satu, sunnah hukumnya memberi nama anaknya di saat setelah melahirkan atau di hari yang ketiga atau di hari yang ketujuh pasca melahirkan. Dua, disunatkan memberi nama anaknya dengan nama yang baik dan mempunyai makna yang relatif bagus dalam perspektif agama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian di hari kiamat kelak akan dipanggil dengan namanya sendiri serta ayahnya. Maka perindahlah nama-nama kalian. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Tiga, nama yang paling baik dan bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Abdullah, Abdurrahman dan sesamanya, yakni lafaz Abdun disandarkan pada salah satu nama Allah yang 99 atau Asmaul Husna. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman, akhrajahu Muslim min hadithi Ibnu Umar. Yang artinya nama yang paling disandarkan Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. 4, diperbolehkan hukumnya memberi nama sang buah hati dengan nama para nabi dan dilarang memberi nama dengan panggilan beliau semisal Abu Qasim. Hal ini dikarenakan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, tasammu bismi wala tukinnu bikunyati, rawahu Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, kalian memberilah nama dengan namaku dan jangan memberi nama dengan panggilanku atau kunyah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan memberi nama dengan nama malaikat masih terjadi kontradiksi antara ulama. Ada yang berpendapat makruh dan ada yang berpendapat boleh. 5, makruh hukumnya memberi nama dengan arti yang jelek seperti harb yang berarti perang atau murrah yang berarti pahit. 6, begitu juga makruh hukumnya memberi nama dengan nama yang punya arti atau makna pada hakikatnya tidak dimiliki manusia, semisal yasar yang bermakna mudah atau gampang, najah yang bermakna selamat. Rasulullah SAW, Nabi SAW qala, la tusammina gulamaka afla wala najihan wala yasaran wala rabbahan fa innaka idza fa'alta qila athumma fulan qala la, rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memberi nama anak dengan nama afla, najih, yasar dan rabah, kerana jika kamu bekerja di saat ada yang bertanya, apakah di sini ada fulan, maka yang lain akan menjawab tidak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. 7, begitu juga makruh hukumnya memberi nama dengan salah satu nama syaitan seperti walhan dan sesamanya. Rasulullah bersabda, Nabi SAW, inna lil wudu'i syaitanan yuqalu lahu walhan fasta'idhu billahi minhu, akhraja Ibnu Majah wa Tirmidzi min hadits Abi Ubay bin Ka'ab wa qala gharibun wa laysa isnadu bil qawi inda ahli hadis. Yang artinya dari Nabi SAW, sesungguhnya dalam wudu ada syaitan yang bernama walhan, maka mohonlah kalian kepada Allah agar dijauhi darinya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Tirmidzi. 6, haram hukumnya memberi nama dengan sesuatu yang artinya tidak pantas kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semata, seperti Malikul Amlak yang berarti raja-raja dan sesamanya. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ikhna ismah indallah, akhna usmin indallah abdun tusamma malikul amlak la malika illallah, rawahul Bukhari fi sahih. Rasulullah SAW paling hinanya nama di sisi Allah adalah hamba yang diberi nama Malikul Amlak, tidak ada yang pantas mempunyai kecuali Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Begitu pula haram hukumnya
Bila lafaz abdun yang dibuat nama disanding pada selain nama Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna, semisal sang anak diberi nama Abdul Ka'bah dan lain sebagainya. Keterangan di atas dapat dispesifikan sebagai berikut. Sunnah A. Memberi nama dengan Abdullah atau hamba Allah atau Abdurrahman, hamba zat pengasih. B. Memberi nama yang berarti menghambakan kepada Allah, termasuk yang paling baik, semisal Abdul Aziz. C. Memberi nama dengan nama-nama Nabi atau Rasul. D. Menamai dengan nama-nama yang soleh. A. Memberi nama dengan nama yang baik dan benar serta dapat menyenangkan. Makruh hukumnya: 1. Memberi nama yang membuat hati tidak suka dan bermakna jelek. 2. Memberi nama dengan nama-nama kaum fasik. 3. Memberi nama dengan nama syaitan. Haram hukumnya: 1. Memberi nama yang berarti perhambaan kepada selain Allah, semisal Abdul Ka'bah dan sesamanya. 2. Memberi nama dengan salah satu nama yang hanya khusus untuk Allah serta tidak pantas untuk makhluknya, contoh Malikul Amlak. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.